Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan seri Spiritual Mind, spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Oke, seperti biasa teman-teman, kita disclaimer dulu. Perlu diketahui teman-teman, trading ataupun investasi di pasar finansial itu punya resiko, ya, bisa mengalami kerugian, bisa kehilangan uang. Teman-teman kalau mau terjun, pelajari dulu, cari informasi dulu, tanya dulu orang-orang yang sudah terjun, cari mentor dulu ya. Jangan asal terjun, jangan ikut ajakan orang, jangan sampai Anda malah kehilangan uang dan malah hidup Anda semakin sulit ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki episode 10 ya, episode terakhir yang judulnya adalah berdoa. Wow, berdoa. Episode kali ini adalah episode yang melengkapi dari episode 1 sampai 10 ini. Dari 1 sampai 9 itu dilengkapi oleh episode 10 ini. Dan episode 10 ini memang sudah seperti kita itu, kalau saya bilang, sampai pada titik di mana kita harus percaya, atau di mana kita harus tawakal ya istilahnya. Kita mentawakal diri kita sebagai seorang trader ya, gitu loh. Jadi menjadi seorang trader yang baik itu tidak luput dari kata berserah diri teman-teman, atau kata tawakal tadi ya. Maksudnya artinya apapun yang terjadi yaitu sudah ada yang ngatur gitu loh maksudnya ya. Dan episode 10 kita akan membahas ya, karena judulnya adalah berdoa. Anda harus bertindak Anda harus bertindak untuk mendapatkan keuntungan dan bertindak untuk keluar dari perdagangan yang rugi. Jadi teman-teman itu harus punya action untuk profit ya, untuk ngasilin profit, dan harus punya action juga harus untuk keluar dari floating loss atau loss ya. Gitu. Jadi kita ini harus punya dua tindakan. Satu, tindakan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah tindakan untuk menghindari kerugian gitu, atau keluar dari kerugian gitu ya. Anda tidak bisa pasif terhadap pasar. Anda harus aktif. Jika Anda mengalami kerugian, Anda harus menutupnya, harus segera menutupnya. Jangan biarkan kerugian kecil menjadi kerugian besar, ya. Ketika Anda pasif, beberapa hal akan terjadi di dalam pasar. Anda bisa saja kehilangan semua uang Anda. Itulah pentingnya membatasi resiko dan menetapkan stop loss, ya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa kita itu tidak boleh pasif, kita harus aktif. Artinya pasif itu kayak apa ya? Pasif itu kayak lihat doang gitu loh. Nggak ada aksinya, nggak ada tindakannya, nggak ada inisiatif. Nah, kita harus aktif. Artinya kalau kita memang lagi rugi nih, kita harus cepat tutup kerugian kita. Jangan sampai kita biarin itu floating loss berhari-hari, berlama-lama, jangan. Gitu ya. Nah, karena kalau kita pasif tadi, kita seperti nggak peduli, nanti akan ada beberapa hal yang terjadi ya. Bisa jadi kita itu floating loss sudah jauh gitu, karena nggak pakai stop loss, atau kita nggak berani cut loss, ini itulah. Mindsetnya, oh nanti balik lagi, ya itu nggak ada. Kita tidak berharap bahwa pasar akan melakukan apa yang kita inginkan. Ya, ini menyebabkan kita berada dalam hubungan yang pasif dengan pasar. Ya, saat Anda berharap pasar akan melakukan suatu hal atau bergerak ke arah tertentu, Anda akan melimpahkan tanggung jawab Anda kepada pasar. Tetapi seperti Anda tahu, tanggung jawab Anda itu ada pada diri Anda. Ya, bukan pasar. Dengan kata lain, hanya diri Anda yang bertanggung jawab atas hasil yang Anda terima. Ya, jadi maksudnya itu seperti ini ya. Banyak trader di luar sana itu, kalau saya bisa bilang itu, mereka itu nggak mau bertanggung jawab atas apa keputusan yang dia ambil. Salah satunya adalah tidak mau pakai stop loss atau tidak mau cut loss jika mengalami kerugian. Nah, atau ketika mereka mengalami kerugian, mereka merasa mereka harus balas dendam. Nah, itu adalah salah satu bentuk trader yang tidak mau bertanggung jawab. Dan biasanya dia nyalahin market. Ketika market itu lawan arah, dia nyalahin. Aneh itu. Nah, itu. Berharap bahwa pasar akan melakukan sesuatu yang kita inginkan sangatlah berbahaya. Nah, ini. Seringkali hal tersebut menghentikan dan menghindarkan kita dari kepentingan utama kita. Ingat ya, kepentingan utama kita apa?
hal ini terjadi karena apa yang dilakukan pasar tidak ada hubungannya dengan keinginan kita. Nah, dan seringkali berharap menyebabkan kita terperangkap dalam opini kita tentang pasar. Maka satu-satunya yang Anda bisa lakukan adalah berdoa. Ya, jadi kita jangan berharap kepada market. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus berdoa. Berdoa ke siapa? Nah ini. Ya. Saat Anda sudah berada di dalam pasar, bahkan sebelum itu, Anda harus mengetahui bahwa ada semesta yang harus Anda hormati. Jika Anda menemukan diri Anda menyembah pasar agar tidak melawan posisi Anda, ini adalah indikasi bahwa Anda tidak memiliki pemahaman akan situasi saat itu. Dan itulah saatnya untuk keluar dari pasar dan mengevaluasi ulang. Jangan menyembah pasar. Ya, berdoalah kepada Tuhan, bukan pada pasar. Ya, teman-teman mungkin di luar sana pernah melihat ada trader yang mengalami floating loss. Apa yang dia bilang? Dia berharap itu turun. Dia berharap itu naik. Dia memberikan harapannya kepada pasar. Bahkan kadang saya ada lihat trader itu yang niup HP-nya itu biar candle-nya naik. Karena candle-nya lagi turun nih. Nah, dia tiup biar candle-nya naik gitu. Kasihan gitu, ya. Itu artinya dia sudah menyembah. Dia sudah menggadaikan jiwanya, ya. Jadi dia menyembah si market itu sendiri biar nggak ngelawan posisinya dia. Jadi ketika market ngelawan posisinya, dia itu seperti, aduh jangan lawan posisi saya dong, aduh jangan turun, aduh jangan naik gitu loh. Aduh jangan lawan, aduh jangan kena SL dong gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau Anda sedang mengalami itu, saatnya keluar, exit. Entah berapapun floating loss yang Anda alami, evaluasi ulang, exit dulu. Cut loss baru evaluasi. Jangan evaluasi baru cut loss. Cut loss dulu biar tenang, serius. Takutnya makin loss. Ya, nah ini banyak sekali trader itu yang lagi trading dia seperti menyembah pasar. Ya, ini sering terjadi kalau Anda itu trading tanpa perencanaan. Seperti menyembah market. Ya, berdoa di market. Jadi mau tidur itu berdoa. Ya Tuhan, semoga bukan lagi ya Tuhan, tapi berdoanya adalah semoga candle ini jadi merah besok. Nah, jadi berdoa biar pasar itu merah gitu. Aneh ya, berdoanya ke pasar gitu. Padahal pasar nggak tahu juga Anda siapa. Banyak trader di luar sana yang berharap dan menyembah pada pasar. Mereka berpikir bahwa pasar yang memberi mereka keuntungan. Secara teori itu benar, ya, secara teori benar. Namun menjadikan pasar seperti Tuhan adalah perilaku tanda-tanda sudah sakit jiwa. Jangan pernah berharap bahkan mengorbankan jiwa Anda pada grafik harga yang bergerak. Mereka bukan Tuhanmu. Ya, udah banyak saya melihat trader-trader yang sakit jiwa. Dia itu kalau ngelihat candle itu langsung teriak. Ngelihat candle naik, teriak dia. Ngelihat candle turun, teriak dia. Nah, itu orang-orang yang suka trading saat news. Ya, mereka adalah orang-orang yang mencari adrenalin. Ya, itu seperti orang yang mengorbankan jiwanya pada grafik itu. Ya, sudah kayak mengorbankan diri menyembah pasar itu. Ya, jadi ketika lagi istilahnya market itu lagi gerak kencang, mereka teriak, profit tuh. Gitu kan, teriak gitu kan. Nah, jadi punya euforia gitu. Nah, itu tanpa disadari itu sudah tanda-tanda sakit jiwa itu. Ya, serius ya. Jadi jangan sampai Anda mengorbankan jiwa Anda pada grafik harga. Dan jangan sampai Anda menyembah atau berharap pada pasar bahwa ternyata pasar ini ya ngasih saya profit. Oh, ternyata ini gold ini yang ngasih saya profit. Enggak. Jangan salah paham. Ya. Sebagai trader yang sukses, itu tidak luput dari bagaimana koneksi kita kepada Sang Pencipta. Anda harus tetap mengingat bahwa rezeki yang Anda terima itu tidak sepenuhnya karena diri Anda. Nah, Tuhan memainkan perannya. Tuhan memberi Anda akal. Akal tersebut Anda gunakan untuk berpikir. Dan hasil dari pikiran tersebut menjadi uang. Maka bukan seharusnya Anda berterima kasih kepada Tuhan. Nah ini, Anda coba cari filosofi dasarnya. Kenapa sih saya bisa berpikir? Gitu loh. Siapa yang memberikan pikiran? Siapa yang memberikan akal? Dari mana datangnya akal? Dan sebagai macamnya itu. Ya. Jadilah trader yang beriman. Ya. Itu salah satu bentuk sikap mental. Jika Anda ingin berhasil, Anda harus punya sikap yang baik dengan Tuhan Anda. Nah ini ya. Ini saya dapat dari guru besar saya, Pak Fier Abdul Jamal. Terima kasih sama beliau. Beliau mengingatkan saya bahwa berapapun kamu menghasilkan profit, ingat, itu rezeki dari Tuhan, bukan dari kamu sendiri. Kamu itu kebetulan diridoi sama Tuhan. Tuhan meridoi kamu.
Karena kamu mungkin sering berdoa kepada dia, kepada Tuhan ini, kepada Gusti Allah ini mungkin ya. Jadi kita sering berdoa kepada Tuhan kita, ya Tuhan gitu loh, ya bantulah saya, berikanlah saya jalan, ya ridhoilah saya, karuniakan saya gitu loh, berikan saya ini cahayamu, pinjamkanlah saya ini mungkin kecerdasanmu. Tiba-tiba Tuhan pinjamin betul, nih saya kasih pinjam kepintaran saya, kecerdasan saya, ilmu saya, dia kasih sedikit, mungkin seperti ya tai hidung aja gitu, sebesar tai hidung aja, sedikit aja gitu, ya atau setetes air, tiba-tiba kamu jadi trader yang profit, jadi trader yang konsisten. Terus kamu bilang, saya konsisten itu karena saya memang pintar, karena memang saya dari diri saya sendiri. Anda lupa, yang membuat Anda seperti itu mungkin Tuhan Anda. Saat Anda waktu itu mungkin berdoa, Tuhan itu mendengar, oh ini ada hamba saya yang berdoa, saya bantulah, saya berikan apa yang dia doakan. Dia ingin jadi trader yang sukses, saya kasih, saya ridhoi. Jadilah kamu 2-3 tahun, jadilah kamu trader yang konsisten. Tetapi saat Anda sudah konsisten, Anda sudah seperti maling kundang. Udah lupa diri, wah ini saya profit besar ini karena saya memang metode yang saya buat ini hebat. Metode yang saya buat ini memang mantap sekali gitu loh. Memang menghasilkan profit yang banyak. Anti loss segala macam. Nah, Anda di sini sudah takabur. Ya, sudah takabur, sudah tidak rendah hati. Biasanya ini Anda akan dijatuhkan, tinggal tunggu waktunya aja. Anda akan diberikan ujian itu, biasanya dijatuhin lagi. Apa yang Anda percayai biasanya dihancurkan sama Tuhan itu. Anda merasa metode Anda benar, metode itu akan dihancurkan secara tidak langsung. Anda akan mengalami badai loss. Ya, jadi mengalami badai loss yang berturut-turut sampai mental Anda rusak, sampai mental Anda hancur. Itu. Ya, jadi hati-hati. Jadi trader itu harus punya koneksi sama pencipta ya. Jadi cari koneksi kepada si Tuhan, sang Tuhan, kepada sang Tuhan ya. Anda harus punya Tuhan berarti. Kalau nggak punya ya sudah cari ya. Nah, Anda harus punya koneksi dulu kepada sang pencipta ya, kepada Tuhan kita. Kita harus punya koneksi, kita harus punya kebatinan dengan Tuhan kita. Artinya kita harus sering berdoa, harus sering menyembah Tuhan kita. Kalau kita jarang ibadah, kita jarang menyembah Tuhan kita, jarang berdoa, kita jarang memusatkan pikiran kita dengan Tuhan kita, dengan sang pencipta, susah teman-teman. Orang yang jauh dari Tuhan itu susah hidupnya, serius. Ya, ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat itu dari guru besar saya, Pak Fier Abdul Jamal. Orang yang jauh dari Tuhan itu pasti jauh dari rezeki. Sesimpel itu, bro. Ya, kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu jauh dari rezeki. Gitu loh. Sesimpel itu. Kalau kamu dekat dengan rezeki, jauh dari Tuhan, hati-hati. Rezeki itu nanti akan yang membuat kamu jauh. Semakin jauh dari antara rezeki dan Tuhan itu. Jadi ibarat kata, rezeki ini hanya ujian aja. Kamu seakan-akan mendapatkan uang, tapi kamu tuh sebenarnya nggak ada ibadah, nggak ada berdoa sama sekali sama Tuhan. Dan kamu mendapatkan profit terus. Nah, bisa jadi itu hanyalah ujian. Tuhan lagi menguji kamu. Nih, saya kasih kamu deh yang enak-enak dulu. Dia pengen lihat, kalau kamu nggak ingat siapa yang ngasih rezeki, nanti saya ambil lagi. Beneran diambil biasanya. Entah apapun caranya, pasti diambil lagi. Aneh gitu. Pokoknya hidup itu kan misteri lah. Hidup itu misteri. Jadi, bagaimana caranya Tuhan itu menghancurkan hambanya gitu. Istilahnya diberikan ujian, dijatuhkan lagi. Dikasih nol, itu macam-macam caranya. Aneh-aneh lah pokoknya. Macam-macam. Makanya kan kita jadi trader ini kalau mau konsisten, pasti kita harus ingat rezeki datangnya dari mana. Rezeki ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mengatur rezeki kita. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Jadi ketika saya mengalami loss, ya anggap aja itu belum rezeki. Kalau lagi dapat profit yang besar, ya anggap aja bersyukur nih, Tuhan lagi nitipin rezeki anak mungkin, rezeki istri mungkin lewat saya. Jadi rezeki itu lewat saya. Rezeki untuk anak sama istri mungkin lewat saya, atau rezeki untuk saudara saya, atau rezeki untuk orang tua saya mungkin lewat saya. Memang kelihatannya banyak, oke, saya dapat nih 1 bulan dapat 150 juta misalnya. Tapi kan kita harus tahu, rezeki buat saya semua kah ini atau bukan? Bisa jadi 150 juta ini, 50 jutanya buat saya, 100 jutanya buat orang lain. Gitu loh maksudnya. Jadi banyak trader itu kadang lupa diri. Itu yang membuat mereka itu nggak konsisten, dan membuat mereka itu nggak secara jangka panjang bertahan. Ya, karena mereka lupa. Sebelum Anda berdagang, Anda harus berdoa kepada Tuhan Anda. Semua kemudahan dan kecerdasan yang Anda miliki itu adalah miliknya. Miliknya, ingat. Anda harus mengakui itu, jangan egois. Semua itu bisa saja diambil kapan saja. Nah, ini hati-hati ya. Perbedaan antara trader yang hebat dan tidak adalah hubungan mereka dengan Tuhannya. Hampir semua trader hebat, mereka taat dengan Tuhannya,
Mereka tahu tujuan mereka sebagai umat. Mereka takut akan dosa dan punya kerendahan hati. Dari founder IJFX saya sendiri ya. Jadi ini dari analisa saya, dari saya punya observasi ya. Banyak trader hebat orang Indonesia yang saya kenal, ya itu orang pasti satu taat sama Tuhan, sering ibadah, itu satu. Yang kedua, mereka itu takut dosa dan mereka punya kerendahan hati. Ya, takut dosa dalam arti ya mereka itu tidak melakukan hal-hal yang aneh dan merugikan orang banyak. Dan mereka punya kerendahan hati, walaupun mereka punya duit banyak, ya mereka tidak sombong. Mereka tidak merasa bahwa oh ini saya dapatkan karena saya ini. Oh, kamu jadi Firaun itu nanti, ya. Jadi itu mereka itu rendah hati dan itulah yang saya ikuti. Rendah hati juga. Apa susahnya? Memang rendah hati ini nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena sering dicibir orang. Ah katanya trader, kok tidak punya mobil sport? Oh katanya trader, kok nggak punya ini nggak punya itu? Ya memang, ya memang. Jadi kita tuh dicap bahwa trader itu harus duitnya banyak dan bisa beli segala macam. Padahal ada beberapa trader yang memang dia rendah hati. Dia ya istilahnya itu ya punya duit tapi dia memang nggak pengen beli apa-apa. Karena dia tahu bisa jadi uang ini hanyalah titipan. Bisa jadi titipan untuk anak saya nanti sekolah. Bisa jadi anak saya mungkin mau sekolah jadi pilot, jadi dokter. Itu kan butuh biaya, ya kan? Nah, jadi daripada saya foya-foya uang saya, mending saya simpan buat mungkin nanti sekolahnya anak saya. Ya, kalau anak saya satu, kalau anak saya tiga. Ayo loh, itu duit semua. Siapa tahu dari mereka ini juga harus kita kasih yang namanya modal. Kalau ada yang mau jadi pengusaha ini itu. Jadi terkadang kita harus bisa memahami sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Gitu ya, itu jadi sinyal-sinyal yang saya dapat dari Tuhan, salah satunya adalah uang yang saya dapat bisa jadi anak saya nanti akan ada yang jadi pengusaha, jadi saya harus hemat biar modal saya sekarang itu untuk nanti anak saya modalin, saya bantu dia untuk membuat usaha. Bisa jadi mungkin nanti anak saya ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, ada yang jadi mungkin nanti arsitek ini itu. Nah sekolahnya mahal ratusan juta, kita harus hemat simpan uang ya buat dia sekolah. Bisa jadi nanti anak saya ya butuh tempat tinggal, maka saya harus simpan uang juga buat beli apartemennya mungkin, atau istilahnya itu rumah untuk anak saya tinggal nanti saat dia lagi sekolah ini tuh. Jadi kita itu jadi orang itu pasti akan jadi orang tua pada waktunya. Kalau saya, karena saya sudah akan jadi orang tua gitu istilahnya. Nah kita harus berpikir ke depan dengan melihat sinyal-sinyal yang Tuhan berikan. Jangan dikira ketika kamu mendapatkan atau kamu menghasilkan 1 miliar tahun ini kamu harus habiskan itu. Salah. Bisa jadi uang ini akan digunakan 10 tahun lagi. Itu yang harus kita ingat. Makanya jadi trader itu harus rendah hati, nggak usah sombong. Baru profit dikit sudah keluar-keluar, ya. Baru trading 1 tahun aja udah keluar-keluar, nggak usah. Kita harus rendah hati, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Sang Pencipta, ya Tuhan ridhoilah saya sampai kapanpun, ya. Biar kita itu bisa tetap konsisten. Jangan Anda malah egois, jangan Anda malah keras kepala, bahkan Anda menyembah yang namanya market. Ketika Anda loss, Anda salahin market. Ketika Anda profit, Anda sembah. Wah ini saya profit nih dari market ini, terima kasih ini. Ya, salah. Itu Anda bisa dilaknat. Ya. Jika tujuan Anda sebagai trader adalah menghasilkan uang, maka untuk apa uang tersebut? Jika Anda tidak taat dengan Tuhan, maka uang tersebut hanya akan menjadi racun bagi diri Anda sendiri. Banyak trader di luar sana yang hancur setelah mereka berhasil. Uang mereka tidak berkah. Mereka dihancurkan oleh uang itu sendiri. Mereka mencoba membeli isi dunia, bahkan mencoba untuk menjadi Tuhan itu sendiri. Trader yang seperti itu hanyalah manusia tanpa jiwa. Mereka kosong, mereka hampa dan tidak punya makna. Ya, jadi banyak di luar sana teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri. Ya, banyak orang yang mungkin jadi trader sudah sukses itu hancur. Hancur. Ya, karena mungkin egonya sudah terlalu tinggi, sudah merasa bahwa mereka tidak terkalahkan, ya, dan akhirnya itu tadi mereka lupa diri. Dan uang yang mereka hasilkan itu ternyata yang ngancurin mereka. Jadi mereka hancur dari hartanya sendiri, bukan dari orang lain. Entah apapun itu yang mereka lakukan ya. Mungkin entah mereka punya duit banyak, mereka beli narkoba lah, ini itulah. Jadi banyak terjadi seperti itu. Ya, saya tahu itu beberapa trader yang aneh-aneh seperti ini ya. Anda. Ya, banyak itu ya. Jadi kebanyakan seperti itulah ya. Karena uang gampang teman-teman ya. Jadi mereka 1 minggu tuh bisa ngasilin ribuan dolar, puluhan ribu dolar ya, ratusan juta. Jadi ya uang-uang seperti itu kan easy money ya. Easy money jadi bisa dipakai untuk inilah ini itulah gitulah, jadi kadang nggak berkah, jadi hati-hati lah. Makanya kita sebagai trader ini ya perlu punya pertahanan gitu. Jadi ketika Anda belum sukses, Anda itu harus punya mental yang kuat. Ketika Anda sukses juga itu mentalnya harus kuat juga, karena cobaannya banyak. Cobaannya banyak. Anda teman-teman, saya kasih tahu, kalau teman-teman bisa ngasilin 1 bulan $5.000,
uang itu mau dipakai apa. Bisa jadi Anda sebelum memiliki uang itu, Anda berpikir uang ini akan saya sumbang ini itu. Tapi setelah Anda punya duitnya, bisa jadi Anda setiap minggu, ya itu nongkrongnya di tempat karaoke loh. Hati-hati, tempat pijit. Nah, ya. Jadi Anda itu kadang ya itu tadi ketika Anda sudah punya uang, Anda sudah jadi trader yang konsisten. Anda itu malah melakukan hal-hal aneh, hal-hal yang diharamkan kadang. Nah, itu. Ya, hati-hati loh, ya. Itu sering terjadi loh ya. Saya punya banyak teman trader, ya. Jadi ketika dia udah sukses sekarang ini ya, dia selalu dulu ya ngajak saya apa? Pergi ke spa, pergi pijat gitu loh, pergi apa refleksi gitu loh ya, pergi istilahnya tuh menjernihkan pikiran. Ya, tapi saya nggak mau. Ya, nggak mau gitu ya. Karena saya tahu gitu kalau ya ini nggak baik gitu ya. Nah, tapi ya mereka enjoy aja. Tapi apakah mereka salah ya nggak juga, itu kan pilihan. Artinya ya mereka menikmati lah uang mereka, tetapi kalau saya menikmati uang saya tidak dengan cara seperti itu, kayak gitu. Saya takut aja gitu, maksudnya ya takut aja ya, intinya nggak berkah takutnya gitu. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat ya. Dari Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi teman-teman ya, buat yang muslim, karena saya muslim ya. Jadi kita harus ingat teman-teman ya, buat teman-teman ini yang suka baca Quran itu ketika Anda diberikan nikmat kepada apa dari Tuhan ya, kita harus bersyukur. Sangat bersyukur. Maka akan ditambahkan biasanya, akan dilipatkan. Kalau kita nggak bersyukur, wah itu ada aja ujiannya. Makanya kalau Anda sudah jadi trader yang konsisten, hati-hati menggunakan hartamu. Hati-hati, hati-hati. Kesimpulan, jadilah trader yang beriman. Kapanpun dan sebesar apapun Anda, jangan pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya Tuhan itu menjalankan fungsinya. Anda harus percaya bahwa kecerdasan yang Anda miliki saat ini datang dari Yang Maha Kuasa. Ketika Anda menghasilkan uang yang banyak, itu dari izin Yang Maha Kuasa. Jangan jadikan pasar sebagai Tuhan. Jangan berharap padanya. Jangan memohon padanya. Trader yang sombong hanya akan berakhir melarat. Mereka akan merasa kurang dan tidak cukup. Mereka merasakan kekosongan yang tidak penanti. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 55 ya. Jadi kita itu memang betul seperti pertanyaan tahun lalu kepada saya. Kalau saya mendapatkan uang yang banyak, kira-kira uang itu untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Istilahnya yang mereka tanyakan ya. Mereka bertanya juga gitu. Ya, saya bilang kepada mereka, kalau Anda melihat uang, Anda akan mencari uang. Tapi kan Anda harus paham bahwa uang itu kan hanyalah alat tukar. Seandainya alat tukar yang kita pakai ini adalah emas, maka yang kita lihat adalah emas. Kita akan berdoa, ya Tuhan, semoga saya bisa menghasilkan emas yang banyak. Bukan ya Tuhan, semoga saya bisa menghasilkan uang yang banyak. Ya, jadi kan beda. Jadi uang adalah alat tukar. Ya, uang bukanlah istilahnya itu harta dunia gitu, bukan. Uang itu hanya alat tukar. Orang berkata bahwa uang adalah harta dunia, ya benar. Tetapi uang alat tukar yang kita pakai untuk membeli makanan, ya tempat tinggal, pakaian, dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Jadi jika Anda memiliki banyak uang, Anda harus mencukupi kebutuhan Anda. Itu yang utama. Mencukupi kebutuhan Anda. Itu yang utama. Jadi yang pertama harus punya rumah yang layak. Rumah yang bersih. Nah, itu pertama. Kemudian Anda harus mencukupi kebutuhan Anda. Misalnya Anda butuh kendaraan. Ya beli. Nggak usah yang mahal-mahal. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Yang sport ini tuh. Nggak usah. Yang penting punya aja. Ya. Kemudian kalau Anda punya istilahnya itu komputer untuk Anda trading. Dan komputer Anda sudah usang. Cari yang baru, beli yang baru, Anda beli. Jadi kalau punya duit yang pertama dilakukan itu adalah mencukupkan kebutuhan dulu. Ya, itu dulu. Kalau itu sudah cukup, baru nanti kita naik lagi di level yang lain gitu, yaitu istilahnya berinvestasi. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan trader ini, kebanyakan yang saya lihat ya, dia ketika dia sudah sukses ya, baru 2 bulan ya profit, baru withdraw itu $10.000 kadang. Baru dapat duit 100 juta kan. Itu dia nggak mencukupkan dirinya dulu. Enggak. Dia nggak, saya tanya pada teman-teman ya yang nonton di video saya, jika Anda punya duit baru dapat gajian, pernah nggak sih Anda itu beli baju muslim atau baju untuk sholat atau ibadah? Jarang serius. Ketika Anda mendapatkan profit, Anda jarang sekali pasti membeli baju untuk ibadah, baju untuk istilahnya itu sembahyang gitu. Jarang pasti Anda itu belinya baju untuk yang bermerek-merek. Oh ya kan,
Jarang Anda beli baju untuk Anda berdoa. Jarang Anda beli sarung untuk Anda ibadah, Anda sembahyang. Jarang. Jarang. Nah, berarti Anda belum mencukupkan kebutuhan Anda. Berarti Anda sudah harus berpikir, ketika nanti saya mendapatkan profit, oh saya harus melakukan itu dulu. Gitu loh ya. Beli dulu alat-alat ibadah, yang baru ganti yang baru biar ibadahnya jadi lebih enak. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya itu apa ya istilahnya tuh belajar dari Pak Fiat Abdul Jamal, mindset saya berubah teman-teman. Yang saya berpikir jika saya punya duit saya harus beli smartphone baru, ini itu enggak. Saya malah berpikir saya harus beli sarung baru, sejadah baru, baju untuk ibadah, untuk sembahyang saya yang baru, yang bagus, yang keren, yang bersih. Gitu loh ya. Dan saya menaikkan misalnya kita memberikan rajin untuk sedekah, infak, bantu orang-orang yang sulit, ya memberikan istilahnya tuh belikan nasi kotak, ya nggak usah banyak, 20 bungkus saja satu bulan, per satu bulan rajin 20 bungkus saja, 20 kotak, itu paling berapa sih gitu, nggak nyampe 500.000 gitu. Nah itu yang kita harus lakukan. Jadi kita itu mencukupkan diri kita, terus kita juga bantu orang lain. Nah itulah trader yang akan sukses itu. Jangan Anda malah gunain duit Anda masuk bar, masuk kafe, masuk diskotik, bayar minuman alkohol 2-3 juta satu malam, duduk sama cewek-cewek cantik. Apa yang terjadi coba? Hidupmu rusak. Hidupmu rusak, percaya. Daripada duit-duit itu Anda gunakan untuk foya-foya nggak jelas, mending Anda gunakan untuk yang lebih bermanfaat gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, makanya ketika kita berdoa, ya istilahnya, ketika kita itu ibadah, kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita sadar bahwa kita ini terkadang ya bisa mati kapan saja. Nah itu. Nah, karena kita tahu bahwa kita bisa mati kapan saja, saya nggak mau itu. Saya mati lagi mabuk di kafe gitu. Nggak mau. Nggak mau saya. Gitu. Kalaupun saya meninggal atau mati gitu, ambillah nyawa saya pada saat keadaan yang layak. Mungkin saat saya lagi berbaring di dalam kamar, atau saya lagi duduk nonton TV, mungkin iya. Tapi kalau saya mati, diambil nyawa saya pada saat saya lagi dipijet-pijet, ya kan? Lagi duduk di diskotik, dengerin musik jedak-jeduk, saya rasa itu Tuhan memberikan tanda kepada saya bahwa saya adalah umat yang nggak layak gitu. Jadi banyak trader di luar sana seperti itu teman-teman. Saya kenal itu trader-trader yang hebat-hebat yang sudah cuannya itu banyak gitu. Tapi yang saya lihat dari mereka adalah mereka sukses sebagai trader tapi tidak sukses sebagai manusia. Itu yang Anda harus tahu. Banyak orang sukses sebagai trader tapi belum tentu sukses sebagai manusia. Dan orang-orang seperti itu nggak saya ikutin. Saya ikut orang yang sukses sebagai trader, sukses juga sebagai manusia. Ya, jadi kita itu harus sering ingat bahwa mati dan hidup itu hanya apa ya, kayak beda 1 detik aja gitu, kayak bersebelahan. Ketika Anda terlalu takabur, ketika Anda sudah sukses nanti, ketika Anda sudah menghasilkan profit yang banyak, hati-hati. Kamu bisa jadi diambil nyawamu dari uangmu. Contoh, Anda merasa bahwa Anda udah hebat, Anda beli mobil Ferrari terbaru. Karena Anda senang beli mobil Ferrari yang terbaru, Anda udah jarang ibadah. Kerjaan Anda adalah keliling pakai mobil yang baru, ngebut-ngebutan, pamer sana-sini. Apa yang terjadi? Ada satu waktu Anda kecelakaan, Anda ditabrak, Anda mati di tempat. Artinya apa? Anda punya duit, Anda beli Ferrari tadi, Ferrari itu yang bunuh Anda. Artinya uang Anda yang membunuh Anda sendiri. Dari ketamakan Anda, dari kesombongan Anda itu. Hati-hati. Makanya itu selalu kita ingat nih, terutama untuk para trader yang muslim. Ya, karena saya itu dari dulu memang istilahnya tuh lebih ya mengedepankan teman-teman yang trader muslim gitu. Ketika Anda mendapatkan rezeki dari yang namanya market, sudah cukup, sudah bisa hidup ya sederhana lah, cukup lah, berkecukupan. Anda jangan sombong, tetap rendah hati, tetaplah ibadah, semakin ibadah malah harus semakin sering berdoa kepada Tuhan, malah harus semakin kita itu menyembah Tuhan kita berterima kasih. Karena saya sendiri itu sangat bersyukur kepada apa yang saya miliki. Ya, yang saya miliki itu adalah sekarang adalah waktu yang tidak terbatas, saya bilang. Waktu yang tidak terbatas artinya saya bebas melakukan apapun dengan waktu saya sekarang. Ya, dulu mungkin saya menjadi budak, gitu loh, budak, ya istilah budak korporat lah bahasanya sekarang ya, kerja dengan orang. Kita itu apa ya, nggak bisa bebas gitu loh. Ya, kita itu dijebak oleh banyaknya sekali pekerjaan-pekerjaan yang nggak penting. Ya, dan itu membuat kita itu stres, frustasi. Nah, sekarang kita punya waktu yang banyak, waktu luang. Rezeki juga selalu diberikan kecukupan oleh Tuhan, nggak pernah kurang. Wah, nikmat apa lagi mas bro? Ya, saya makan
nasi ayam, nasi bebek setiap hari, itu udah cukup. Serius. Lu makan nasi ayam, nasi bebek setiap hari, itu sudah kenyang. Perut itu buncit. Jadi apalagi yang Anda cari? Ya, Anda pengen ini, pengen itu juga bisa Anda beli. Ya, jadi trader yang sudah konsisten, yang sudah menghasilkan profit, yang sudah berhasil lah, walaupun kita bisa bilang walaupun nggak besar-besar amat. Kalau Anda semakin bersyukur, semakin dekat dengan Tuhan, Anda akan bisa menikmati indahnya kehidupan itu. Makanya Anda sukses sebagai trader, Anda juga sukses sebagai manusia. Gitu. Tapi kalau Anda lupa diri, uang profit yang Anda hasilkan Anda foya-foya, oh, ya kan? Anda pergi ke kafe, mabuk-mabukan, pergi ke diskotik, mabuk-mabukan setiap hari dengan uang trading Anda, hati-hati. Ya, hati-hati saya bilang, ya. Anda bisa saja hancur. Ya, jadi itu saja teman-teman ya. Dari episode ke-10 ini, dan untuk menutup seri Spiritual Mind, saya harap ya teman-teman bisa memahami, bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan ya. Intinya begini, untuk sukses di dalam trading nggak sulit-sulit apa, nggak sulit-sulit amat ya, nggak begitu sulit ya, tetapi akan sangat sulit kalau kita itu nggak tahu tujuan kita. Jadi pertama kita harus tahu tujuan kita apa, tujuan utama kita trading ini apa ya. Kalau saya misalnya yang bisa saya kasih tahu dua hal ya. Satu, kebebasan waktu, saya ingin punya waktu luang yang banyak. Kemudian yang kedua, kebebasan dari finansial ya, dari keuangan, bisa menghasilkan rezeki atau income dari manapun ya, dari kamar atau dari istilahnya kita buka laptop dikit kita sudah bisa trading, bisa menghasilkan income, itu udah cukup itu. Jadi tujuan kita itu aja. Nggak ada tujuannya, oh saya pengen tinggal di Dubai, oh saya pengen kesini ke situ, nggak ada. Atau oh saya pengen mengkoleksi mobil sport 10 biji gitu, nggak ada. Saya punya tujuan itu simple ya. Tujuan saya simple karena saya tahu teman-teman, hidup dan mati itu hanya berjarak mungkin 1 detik, bahkan 0 detik, 0 sekian detik. Jadi saya sudah banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang saya lihat ya, orang-orang yang pernah sukses, pernah berhasil, pernah jatuh, pernah bangkrut, saya lihat semua. Dan mereka banyak sekali berpesan kepada saya. Ya, mereka berpesan bahwa ketika tujuanmu itu salah, sebesar apapun bisnismu, sebanyak apapun uangmu, itu bisa hilang katanya. Ya, jadi ketika tujuanmu salah, apapun yang kamu miliki gitu loh, sebesar apapun itu bisa hilang katanya. Entah bagaimana caranya bisa hilang, intinya gitu. Nah itu, dan para mentor-mentor itu, para orang-orang yang pernah saya interview, saya ajak ngomong, saya ngobrol sama mereka, mereka berpesan kepada saya bahwa kamu kalau ingin berbisnis, ya jadi trading ini kan bisnis. Kalau kamu ingin berbisnis, yang pertama kamu harus punya tujuan. Itu dulu. Jadi bisnis harus punya tujuan. Kemudian yang kedua, bisnis ini jangan sampai melukai siapapun. Jangan sampai kamu berbisnis dengan cara yang salah, atau ada orang yang kamu lukai, ada orang yang kamu rugikan, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, hasil dari bisnis gunakan sebaik mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi 3 hal itu yang dia berpesan. Kalau Anda mau sukses, Anda berbisnis nih harus punya tujuan. Kemudian yang kedua, jangan sampai dalam Anda berbisnis itu Anda merugikan siapapun. Dan yang ketiga, ya, ketika Anda sudah punya hasil, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gitu loh. Dan yang keempat sebenarnya adalah kamu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan keluarga, dengan pasangan, dan dengan sahabat atau teman-teman ya. Jadi kita ini memang trader itu kan hanya seperti profesi aja kebetulan. Nah, jangan merasa karena Anda trader, Anda itu orang yang harus disembah, orang yang harus dihormati oleh orang. Nggak usah. Anda nggak butuh terkenal, Anda nggak butuh pencitraan. Ya. Saya membuat video YouTube itu karena kegelisahan saya beberapa tahun melihat banyak trader-trader ini yang sudah salah memahami trading itu. Ya, jadi banyak yang asal terjun ke dunia trading seperti istilahnya ingin melipat gandakan uang. Akhirnya banyak yang menggunakan uang buat anaknya sekolah, dia pakai buat trading habis. Uang SPP dia pakai untuk trading habis. Uang bayar kontrakan dia pakai untuk trading habis. Jadi banyak orang yang salah tentang trading ini.
Maka saya membuat video itu untuk saya coba deh memberikan pengalaman saya gitu. Kebetulan karena saya banyak bicara dengan para trader yang senior gitu, ya, dan banyak mendapatkan wejangan nasihat dari mereka, ya. Jadi istilahnya kita itu harus saling membantu, ya. Jadi trader help trader, ya. Jadi trader itu harus sama saling membantu trader trader yang lain, saling memberikan istilahnya itu motivasi, saling menegur jika sesuatu itu salah, saling menegur, ya gitulah. Jadi saya harap ya dalam seri Spiritual Mind ini ada 10% mungkin ya manfaat yang teman-teman bisa ambil, bisa teman-teman gunakan untuk merubah apa ya sistem trading teman-teman, merubah mental trading teman-teman, sehingga teman-teman dalam 1 tahun ke depan mungkin ya teman-teman bisa sukses, bisa profit konsisten, dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak, ya. Karena saya sangat bersyukur jika ada orang yang ibarat kata seperti saya juga gitu, maksudnya bisa mendapatkan kehidupan yang enak gitu loh. Saya sangat senang gitu karena oh ternyata ada lagi orang yang berhasil, ada lagi orang yang berhasil. Nah itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri dari saya sendiri jika ada murid-murid saya itu yang bisa berhasil, bisa menghasilkan income dengan konsisten, dan dia adalah orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya di situ ya. Jadi thank you so much teman-teman. Kita sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Saya akan membuat beberapa konten seri-seri yang menarik ya. Teman-teman nantikan saja. Teman-teman selalu belajar, selalu mencatat, selalu membuat istilahnya rangkuman, dan saya harap ilmu yang saya bagikan itu bisa bermanfaat. Thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye bye.